Malam itu bukan malam biasa. Langit tanpa bintang dan bumi seakan menahan napasnya. Dua saudara beradu kekuatan hingga batas kematian. Rasakan ilmu Komala Agniku yang akan membungkamu, Adi. Semua kekuatan berasal dari Yang Maha Kuasa, Kakang. Anak muda, kami memanggilmu ke sini bukan tanpa sebab. Ini adalah widinya. Kami hanyalah perantara. Eyang, kekuatan apa itu? Itu bukan sekadar api. Itu kekuatan dari kegelapan. Namun, pertarungan itu hanyalah awal. Malam terasa membeku dalam ketegangan. Entah sudah berapa lama pertarungan itu berlangsung. Namun kini, Arya Dwi Pangga dan Kamandanu telah mencapai batas tertinggi ilmu kanuragan mereka. Dengan sorot mata membara, Arya Dwi Pangga mulai mengerahkan ajian Komala Agni. Panas yang memancar bukan lagi sekedar hawa. Ia menjelma menjadi amukan api. Namun Kamandanu bukan lawan sembarangan. Dengan tenang namun menggetarkan, ia membangkitkan kekuatan naga Puspa Krishna. Aura dingin namun kokoh melindungi tubuhnya, membuat panas yang membakar itu seakan tak mampu menembus kulitnya. Gerakan mereka semakin cepat, nyaris tak terlihat. Setiap benturan mengguncang udara, menaikkan tingkat pertempuran ke ambang kehancuran. Tubuh Arya Dwi Pangga kini memerah terang, menyinari medan laga seperti bara hidup. Pertarungan itu menjadi pemandangan yang mengerikan. Kedua saudara itu berkelebat di udara, saling menghantam dengan kekuatan dahsyat. Setiap serangan Kamandanu diiringi raungan keras, menggema seperti naga yang terluka. Kekuatan apakah yang digunakan uat itu, Eyang? Eyang belum tahu, Nada. Namun melihat cirinya, itu berasal dari Dewa Agni. Tapi sumbernya berbeda. Lihatlah, tenaga uamu tidak sedikit pun berkurang, seperti mempunyai banyak tenaga murni di dalam tubuhnya. Dulu, pernah juga orang yang berasal dari Gunung Tengger mempunyai kekuatan dari Dewa Api, tapi tidak seperti uamu. Sungguh luar biasa, Eyang. Jarang orang yang mampu melewati kekuatan naga Puspa Krishna. Sekali saja membenturkannya, maka orang tersebut akan seperti membentur dirinya sendiri. Yang hampir mirip dengan ajian Braja Musti milik Eyang. Dulu sekali, Eyang memilih mempelajari Braja Musti karena sifatnya sebagai pelindung. Dan Eyang pun tidak akan sanggup menguasai naga Puspa tahap ketiga. Hanya orang terpilihlah yang mampu menguasainya. Dan di bumi Majapahit ini, Eyang rasa hanya 3 orang yang menguasainya, yaitu Eyang Empu Sasi, Kamandanu, dan Kaunada. Dan Eyang sendiri tidak mengetahui apa yang kau gunakan sewaktu menolongku tempo hari. Walaupun dari alirannya seperti aliran dari perguruan Eyang. Itu adalah kekuatan yang berasal dari ular hitam Krishna dan ular putih Krishna. Dari penggabungan kekuatan itu dinamakan Sabda Naga Puspa Krishna. Aku melakukan tapapati geni saat itu. Dan aku pun bertemu dengan Eyang Sepuh Empu Sasi. Beliaulah yang memberitahukannya. Bersyukurlah kau, Nada, bertemu dengan Eyang Empu Sasi. Sungguh sebuah anugerah dari Hyang Widi. Nada itu ilmu hitam, aliran sesat yang harusnya tidak diajarkan, kekuatan yang berasal dari dunia kegelapan. Sepertinya kekuatan itu disamarkan dengan kekuatan Dewa Api. Benarkah, Eyang? Dari ciri-cirinya, Nada, menurut guru, jika orang menggunakan gerakan sembah seperti itu, maka itu adalah perwujudan untuk menyembah iblis,
yang pada akhirnya menyerahkan dirinya pada kepentingan iblis. Sejahatnya manusia tidak akan menggunakan ilmu itu, karena sama saja dengan persekutuan dengan iblis. Semoga Hyang Widi selalu bersama Kamandanu, sehingga kekuatan iblis itu tidak mempengaruhinya. Semoga ayah menyadarinya. Dengan melipat gandakan kekuatannya, Arya Dwi Pangga menyerang Kamandanu dengan kekuatan puncak. Namun ajian Komala Agni Arya Dwi Pangga tak mampu menembus kekuatan naga Puspakrishna. Arya Dwi Pangga terpental, menjerit. Dadanya seolah dihimpit gunung, tulangnya terasa remuk. Ia jatuh keras di tanah. Seketika petir menyambar, membakar pohon randu hingga ke akar. Di dekat tubuhnya yang tak sadarkan diri, tiba-tiba berdiri sosok yang bersuara lantang. Wahai langit dan alam semesta, saksikan sumpahku. Aku, Layang Samba. Apapun wujudmu Jambunada akan kuhancurkan. Jadi batu, kuhancurkan dengan air bah. Jadi telaga, kuhanguskan dengan 1000 matahari. Jadi pohon, kuhabisi hingga kering dan mati. Dengarlah wahai roh dan makhluk gaib. Jambunada adalah musuh besar. Siang dan malam kita akan bermusuhan tanpa damai. Hingga kau binasa. Layang Samba menatap Jambunada berkelebat ke sisi Kamandanu. Tanpa ragu, Jambunada membangkitkan sabda naga Puspakrishna hingga puncak. Tubuhnya berpendar, matanya memancarkan sinar merah kebiruan. Benturan dahsyat pun terjadi. Kamandanu terpental keras menghantam batu dan tak sadarkan diri. Mengaum marah, Jambunada membalas. Sinar dari matanya beradu dengan pancaran mata Layang Samba hingga jerit nyaring memecah malam. Wiro tersentak menyaksikan kejadian secepat kilat. Kamandanu terkapar tak sadar, sementara Jambunada meraung menahan terjangan kekuatan asing. Pendar tubuhnya memudar, napasnya sesak, tenaga terkuras hingga terhuyung di ambang runtuh. Dengan sisa keberanian, Wirot menghantamkan Braja Musti ke panjaran mata Layang Samba, sebuah benturan yang berujung petaka. Tubuhnya seketika mengering, darah menyembur dari ubun-ubun, dan ia gugur dalam kematian mengerikan. Di saat yang sama, dua cahaya putih menyambar, menelan Jambunada dan Kamandanu yang tak berdaya. Seketika lenyap, Layang Samba tertegun. Medan laga mendadak sunyi tanpa jejak. Barat, kemana mereka? Tidak mungkin tubuhnya bisa lenyap seperti itu. Pasti ada kekuatan lain yang telah menyelamatkan mereka. Anak muda itu mengamuk. Hutan itu dibakarnya dengan matanya. Aku tidak akan berhenti. Akan kucari mereka, walaupun sampai ke ujung belahan bumi. Ini semua gara-gara orang gemuk itu yang menutupi pandanganku. Aku yakin sedikit lagi tubuh Jambunada akan mengering. Kata Layang Samba. Bekas senopati kepercayaan Gajah Mada itu melangkahkan kakinya. Namun setelah beberapa langkah, anak muda itu berhenti tepat di depannya. Tergeletak tubuh Arya Dwi Pangga. Dia menggoyangkan tubuh Arya Dwi Pangga dengan kakinya. Layang Samba kemudian membopong tubuh Arya Dwi Pangga dan berkelebat menembus hutan yang telah menjadi gundul. Fajar menyingsing, namun alam seakan enggan menyambut cahaya. Ada apa dengan hutan ini, Paman? Sepanjang hidupku, baru kali ini melihat hutan seperti ini. Tak mungkin hanya karena petir. Ini bukan sekadar bencana alam. Darah ini masih baru. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Kita harus pergi, Paman. Kita laporkan ini ke Ki Buyut. Kabar itu menyebar.
menarik seluruh warga menuju Bukit Kematian. Namun, tak satu pun mampu menjawab siapa yang telah membakar kehidupan di bukit itu. Di antara sunyi yang menyisakan luka di tubuhnya, dua tubuh tergeletak di ambang hidup dan mati. Dalam keheningan batin, Jambu Nada mencoba bangun. Telinganya mendengar suara aungan yang sangat keras, sahut menyahut tidak berhenti. Hati dan pikirannya segera dikosongkan. Saat itulah mata batinnya dituntun menuju alam antara ada dan tiada. Gerbang tak kasat mata terbuka, membawa jiwanya ke dimensi yang tak tersentuh manusia. Di hadapannya, sosok-sosok yang tak asing, namun hadir dalam wujud yang tak pernah ia kenal. Anak muda, kami memanggilmu ke sini bukan tanpa sebab. Ini adalah widinya. Kami hanyalah perantara takdir. Kesalahan masa lalu justru mempertemukan kita. Namaku Mandana, dan di sampingku Mandini. Kami adalah dewa yang dahulu diberkahi kekuatan oleh Batara Siwa, namun juga menanggung dosa besar. Setelah ribuan tahun menjalani hukuman, kini kami kembali memikul tugas suci. Ketahuilah, Sang Amuraja Durjana telah turun ke alam manusia. Kami tak lagi berwenang mengejarnya di duniamu. Itulah batas takdir kami. Sejak awal penciptaan, ia telah ada. Iblis yang haus kuasa atas jagat raya, bahkan alam para dewa. Pertempuran besar terjadi selama seabad, namun tak satu pun mampu menandinginya. Hingga Batara Siwa turun tangan. Melalui kami, mujizat itu diwujudkan. Selama 12 purnama kami bertarung, hingga akhirnya ia terkurung dalam sangkar mantra. Namun, kesalahan kami memecah mantra itu. Ia bebas. Dan kini, ia memilih dunia manusia, tempat iman bisa runtuh dan kekuatan kami melemah. Ia yakin, saat manusia berpaling dari Yang Maha Kuasa, saat itulah ia akan kembali menaklukkan para dewa. Karena itu, manusia harus menghentikannya. Dan kau adalah pilihan kami. Dalam darahmu mengalir kekuatan kami. Kini, kami akan menyempurnakannya. Terimalah anak muda. Serahkanlah dirimu pada Yang Maha Kuasa, maka akan mempermudah dalam penurunan kekuatan Batara Siwa. Kekuatan yang akan kami turunkan, kami namakan Batara Pushpa Krishna. Kekuatan ini adalah puncak dari kekuatan yang telah berada padamu. Yang pertama, kekuatan naga Pushpa Krishna sebagai dasar. Kemudian Sabda Naga Pushpa Krishna sebagai penyangga. Dan Batara Pushpa Krishna sebagai mahkota. Kau adalah manusia yang kami pilih di bumi untuk menjaga alammu dari penguasaan Sang Amuraja Durjana. Kau harus melindungi para kekasih dewa di bumi dari pengaruh Sang Amuraja Durjana. Penjelmaan kekuatan Sang Amuraja Durjana adalah manusia sepertimu. Manusia yang pada dari hatinya telah menutup diri pada kekuatan Yang Maha Kuasa. Dalam kebingungan, Jambu Nada hanya terdiam mendengarkan Dewa Mandana dan Dewi Mandini. Ia mengenal kisah mereka dari ayahnya, Arya Kamandanu, yang dahulu mempelajari ilmu kanuragan hingga bertemu Empu Lunggah, murid Empu Sasi, pencipta naga Puspa Krishna. Dewa Mandana dan Dewi Mandini adalah dewa yang dihukum Batara Siwa karena melanggar tatanan dan menuruti nafsu. Mereka diturunkan ke dunia manusia. Mandana menjadi naga putih, Mandini menjadi naga hitam. Mandini yang kecewa menolak Mandana,
sementara Mandana terus mencarinya. Mandini sering memangsa manusia dengan racunnya, namun tidak bagi Empu Sasi. Dalam pertarungan, Mandini melukai tangannya, justru membuat kekuatan Empu Sasi meningkat. Dari situlah lahir jurus Naga Puspakrishna hingga tingkat ketiga. Namun tingkat tertinggi hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki tenaga luar biasa yang didapat dari gigitan Mandini. Takdir kembali berputar. Kamandanu dipertemukan dengan perwujudan Dewi Mandini, ular hitam Krishna. Pertarungan terjadi dan Kamandanu tergigit di leher. Setelah tapa 40 hari 40 malam, ia menguasai kekuatan itu, yang kemudian mengalir pula pada putranya, Jambunada. Berbeda dari ayahnya, Jambunada telah mewarisi kekuatan itu sejak dalam kandungan Sakauni. Ia tak menyangka kisah tentang Dewa Mandana dan Dewi Mandini yang dulu dianggap dongeng, kini nyata di hadapannya. Seperti saat ia pernah bertemu naga putih dan naga hitam. Kekuatan ini tidak bisa kami berikan padamu ke alam manusia. Karena itu, kau diperkenan untuk hadir di alam kami. Sebuah takdir yang harus kau jalani. Nah, terimalah ini. Ambillah zat itu. Zat itu adalah kekuatan Batara Shiwa yang dulu kami miliki. Minumlah, serahkan dirimu pada Yang Maha Kuasa. Seluruh kekuatan di jagat raya ini berasal darinya. Dan padanya pula kekuatan itu kembali. Ia memberikan cawan kecil berisi bulatan putih jernih. Seolah tersihir, Jambunada menelan zat itu. Kesejukan mengalir ke seluruh tubuhnya, darah, daging, hingga sumsum tulang. Cahaya putih memancar, sisik-sisik muncul di kulitnya. Kini berwarna putih jernih seperti kristal. Saat membuka mata, dunia berubah. Di hadapannya duduk sosok tua berwajah teduh, tersenyum damai menatapnya.